Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, sore ini kita bisa berkumpul kembali. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada kekecewaan. Sabar, ini ujian. Kamu bisa batal. Bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah SWT. Semoga pertemuan sore ini bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentu bertambah pula catatan amal-amal kebaikan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Maka Bapak sekalian, kita akan bahas hadis Bulughul Maram, melanjutkan yang sebelumnya. Hadis terakhir adalah hadis yang berkenaan dengan doa, ya, 4 hal. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka, la tumari, janganlah kamu mendebat. Niatannya untuk membuat malu. Jadi berbeda dengan jidal. Jidal mujadalah. Akhaka, saudaramu. Wala tumazihhu, dan janganlah kamu bergurau dengan saudaramu itu, bergurau yang berlebihan. Wala ta'idhu, jangan kau berjanji kepada dia, saudaramu itu, mau'idan, satu janji, wa tukhlifahu, kemudian kamu mengingkari. Ada 3 hal. Ada komentar bahwa akhrajahu at-Tirmidzi bi sanadin fihi dha'fun. Ini dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi, tapi di sanadnya ada kelemahan. Tolong. Makna hadis ini, Bapak sekalian, kita dilarang banyak berdebat, terutama untuk tujuan tidak baik. Jadi dilarang banyak berdebat untuk tujuan tidak baik. Di antara tujuan tidak baik itu hanya untuk membuat malu saudara kita atau ingin menelanjangi kebodohan saudara. Kalau kita berdebat ingin mencari kebenaran dengan dalil-dalil yang masing-masing miliki, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau kita diskusi keilmuan, ini dalil, mangga dikasih. Tapi kalau kita ada niatan ingin menjatuhkan saudara kita, ingin membuat bahwa kita ini lebih pintar dari dia di hadapan masyarakat umum, sehingga nanti kekurangan dia jadi diketahui oleh ini, maka itu tidak baik. Nah, inilah bahasa la tumari. Bukan terhadap ahli kitab saja gitu ya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan banyak berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan yang baik, cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang yang zalim di antara mereka. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu muslimun. Ujung-ujungnya Bapak sekalian, ketika tidak bisa disatukan, ya katakan bahwa kita mengimani apa yang diturunkan kepada kita, diturunkan kepada kalian, karena mereka juga kan diberi kitab Taurat, Injil. Kita mengimani mereka, mengimani kitab Injil, Taurat kita imani. Lalu kita mengatakan ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kita, Tuhan kami, Tuhan kalian adalah satu. Wa nahnu lahu muslimun, kami kepada Allah itu muslimun, menyerahkan diri. Dan mudah-mudahan tidak masuk ke debat kusir lalu kemudian saling menjatuhkan, karena ketika berdebat landasannya emosi bukan karena Allah,
menang jeung eleh lagi anggar jadi perpecahan. Ya. Jadi yang menang akhirnya merasa bangga, yang kalah merasa hina. Ya. Maka Bapak sekalian, nah ini yang disampaikan saya ambil ini dari kitab Tauhidul Ahkam. Kitab Ibanatul Ahkam. Syarah Bulughul Maram Ibanatul Ahkam. Kalau yang biasa saya bawa Tauhidul Ahkam. Yang kedua, tidak boleh itu bergurau. Tapi tidak boleh bergurau yang berlebih-lebihan. Dari bergurau dalam batas kewajaran, karena kita juga membaca Rasulullah bercanda, para sahabat juga bercanda. Ya, yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Memang berlebih-lebihan itu dalam semua hal. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kayaknya sih berlebih-lebihan. Termasuk konsep sedekah infak lagi kan begitunya. Enggak. Karena kan ada anak, ada keturunan, menyiapkan keturunan dengan ekonomi yang mapan jauh lebih baik daripada meninggalkan keturunan dalam keadaan kekurangan. Makanya kan idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika. Kita pertengahan. Kikir ulah baguran teuing ulah. Ya kata kamu punya apa yang paling berharga? Mobil. Sini mobil, nanti ganti sama Allah dengan Iya. Paham. Ya. Baik. Jadi Bapak sekalian, al-mumarah ya, al-mumarah dengan al-jidal itu beda. Jadi al-mumarah latumari itu berdebat untuk niatannya tidak baik, membuat yang didebat oleh kita itu jadi dipermalukan. Tapi kalau al-jidal gitu, kan ada memang di antara metode dakwah adalah jidal. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Nah, tapi billati dia. Mangga boleh. Ya. Jadi 3 hal ini mudah-mudahan biasa kurang utama nama itu apa? Jadi kalau hal-hal yang memang tidak ada manfaat untuk diperdebatkan lebih baik ditinggalkan. Orang yang senang meninggalkan perdebatan padahal dia di pihak yang benar, Allah kasih itu surga yang tinggi bagian atas. Orang yang meninggalkan mujadalah, berjidal, ya, berdebat dan memang posisi dia salah gitu. Kan ayah nggak salah teh keueuh gitu ngerasa benar. Gitu ya. Dia salah dan mengakui dan dia menghindari untuk perdebatan. Dia akan dikasih adnal jannah. Jadi berbahagia. Berusaha ada akhlak-akhlak yang seperti itu yang kami. Tapi pun tanpa ya, jangan berarti ini jadi menghilangkan kritis kita untuk terus mencari kebenaran. Ya, ini bukan berarti memasung kritis kita dalam mencari kebenaran. Boleh silahkan, tapi tadi niatannya bukan untuk mempermalukan, bukan untuk memperlihatkan kekurangan, tetapi betul-betul ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran. Oke. Berikutnya yang kedua, wala tumazihu, tidak boleh bercanda bergurau berlebih-lebihan. Ya, kalau yang standar mangga. Kebayangnya kalau minta ayah gede, padahal datang ke masjid teh. Justru kan kita datang pun tanpa bisa tersenyum, bisa tertawa. Ini teh karunia dan ini kok bukan hargamu. Punten bisa. Kalau kita bisa ketemu lalu bercanda yang tidak lebih-lebihan, usulan sareri, itu teh karunia Allah yang mahal. Artinya hati kita nyambung. Sok kalau lihat surah Al-Anfal, lau anfaqtum ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu infakkan seluruh yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati-hati mereka, enggak bisa. Mereka tidak akan bisa disatukan kecuali Allah yang menyatukan mereka. Jadi orang bisa sareli, patepang sareli, bercanda yang tidak berlebihan. Tapi karunia Allah yang tong dianggap murah, mahal. Kabayang tuh Pak, dongak kamar masjid padahal cari cing langsung dari kir tengah robrol.
Ya ada kita kalahnya untuk saat dikir, tapi ada saatnya kita ngobrol santai. Karena hal-hal besar itu banyak muncul dari obrolan santai. Gitu ya, hal-hal besar itu banyak muncul dari obrolan-obrolan santai dengan berbekal pala-pala, cireng, semua. Ya. Nah ini ya sekalian ya. Jadi yang kedua wala tumazihu, dan yang ketiga berusaha kalau kita berjanji untuk tidak menjalankan. Kita sudah bahas juga di ciri munafik yang 4 gitu ya. Kalau di hadis yang sudah kita bahas kan 4. Yang dikenal itu yang masyhur ayatul munafiki salah satu. Ciri munafik ada 3. Di antaranya wa idza wa'ada akhlaq. Apabila berjanji dia mengikat. Baik Bapak sekalian, hadis yang pertama mangga bila pada komentar. Halo? Ya, logika ini maghrib nanti. Yang kedua maghrib 50. Oh, ayat 10 menit. Ada yang mau disampaikan? Wah, kanu hadis saya tahu ya, hadis Pak Depan gue. Kami di jadwal itu teh 50 di aplikasi seberaha di default teh 55 TPRI MG biasanya langsung lagi. Nah, itu mensikapina seperti kumaha. Oh, untuk melalui panggilan. TRI Sandal Bandung ya. Jadi Di situ aja. Bapak sekalian, da upami ningali ketentuan hadis mah sebetulnya bukan oleh jam, Ya. tapi oleh matahari. Ya, oleh matahari. Jadi ketika matahari sudah terbenam, nah itu kan bahasanya definisi saum teh min tulul fajri ila ghurubish syams, sampai terbenam matahari. Nah, jadi upami ayana sedang dia tos ada dia kan sampai tinggal ini kondisi di luar. Mana yang membuat kita lebih yakin? Gitu ya, insya Allah dari tenaga untuk batas langit teuing lah. Tapi ketika kalau semacam yang 50 kita sudah yakin karena memang matahari sudah terbenam, poeknya maka ya kita ambil. Karena prinsipnya ambil yang betul-betul kita yakini, tapi bukan keyakinan karena apa emosi gitu ya, karena syahwat, karena nafsu. Keyakinan yang betul-betul atas penglihatan kita dan keilmuan. Secara keilmuan kan matahari terbenam, dia sudah terbenam belum, gitu ya. Nah, jadi mangga dengan perbedaan satu tingkat perbedaannya antara lami sim goreng ada banyak. Iya, ayam masjid, nu tele masjid ya, diasoban gitu. Tapi sisi lain jadi rada kurang, masih kurang tenang. Gitu. Maka ketika saya kurang tenang dengan adan yang pertama itu, terus terang saya menunggu sampai betul-betul saya tenang mendengar adan yang saya yakini. Gitu ya, dan bakal baliknya anggar mana yang kita yakini itu yang kita ambil. Tapi jangan sampai keyakinan dibentuk karena kesenangan. Apaan gitu lah, ini apaan? Ya, nah begitu walau alam. Kalau taruh semacam MT, TPRI, itu standarnya barenten. TPRI sih biasanya Dina itu kan mobilnya itu depan. Saya depan Kota Batu. Oh, Tapi depan memang dari beda. pusat gitu. Tapi memang wilayah Bandung. Tapi keluarnya di depan pusat. Tapi emang beda. Beda sekali. Jauh nih. Iya. Kan komik pusat kan Jakarta mungkin. Kalau di ini daerah Banten. Tadi mau Banten yang lebih cepat. Ya. Itu Pak ya, kalau saya sampai betul-betul yang kita yakini berdasarkan, ya tentu berdasarkan ilmu, kesannya semata-mata hati juga gitu. Memang ujungnya kan istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hati. Ya tapi kan santas orang dibangun keilmuan Syam ya, matahari sudah terbenam. Kalau saya ambilnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, baik Pak. Ayo kan ya, mau dibicarakan. Perkawis debat saya. Saya ini Ustaz biasa di statement di medsos sih ya masih. Tapi kita nggak mau mendebat.
tapi eta teh dijawab terus gitu. Bisa sesat. Ya, menyesatkan yang lain, mempengaruhi yang lain. Tapi kita kan tidak ingin mendebat. Apakah kita termasuk yang menutupi itu atau harus sebetulnya menjawab? itu perkaranya jadi beda. Kalau memang pernyataan itu ada kemungkaran, ketika perkara yang dia nyatakan itu berunsur maksiat, berunsur kemungkaran, maka kan kita juga mengambil hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi, dan dengan hati membiarkan itu termasuk iman yang lemah. Ya, maka ahli ilmu dia akan berjihad dengan ilmunya untuk meluruskan pandangan-pandangan yang berbeda, pandangan-pandangan yang dianggap salah. Jadi upami betul-betul dia menyimpang dan tidak ada keterangan, tidak ada dalil yang dia sampaikan, ahli ilmu harus menyampaikan dan menjawab. Ya, kalau jangan sampai ya sudah kita tahu salah tapi itu dibiarkan. Kecuali kalau ranah masih di perdebatan dan dia juga ada dalil, kita juga ada dalil. Untuk mengimbangi bagus, untuk niatan mencerdaskan masyarakat. Bahwa oh ya ini dalil dari ini dalil dari ini. Minimal ada perbandingan. Karena Pak Punten, saya mah tetap masyarakat akan saling menghargai ketika mereka paham. Sulit saling menghargai kalau mereka tidak paham. Jadi kalau kajian-kajian itu sifatnya fikih saja dibikin doktrin, punten, selama fikih jadi doktrin itu tidak akan nyambung. Fikih itu kan pemahaman, dan yang namanya pemahaman ya satu tabiat manusia juga sudah beda-beda Pak. Kesenangan manusia beda. Yang kedua tabiat bahasa Arab itu memang memungkinkan satu kalimat dipahami berbeda, tapi masing-masing ada dalil. Jadi ketika fikih sudah masuk doktrinan, kalau saya ya itu yang membuat akhirnya di masyarakat tidak nyambung karena merasa amal orang lain itu salah dan dia akhirnya terus menyalahkan. Berbeda kalau saya meyakini ini loh dalilnya. Saya memahami dalil yang dia sampaikan, tapi dalam pandangan saya dalil dia itu lemah, ada kelemahan. Saya tidak ambil. Ya sampaikan saja dalil yang disampaikan ini, dalil yang saya sampaikan dari ini. Meskipun secara pribadi saya menyukai yang ini. Itu kan akan minimal di masyarakat punten Bapak sekalian tahu saja dulu. Ya, contoh kasus masyarakat yang paham iftitah itu semua Allah Akbar kabiro, ketika mendengar Allahumma ba'id ini itu masalah. Nggak boleh baca itu. Gitu. Tapi kalau disampaikan Allahumma ba'id ini hadis Imam Bukhari, Allah Akbar kabiro, wajah itu ini hadis Imam Muslim, gitu kan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ini contohnya hadis Imam Muslim contohnya, kan akan enak. Dan biarkan nanti masyarakat itu toh ibadahnya sama kepada Allah dan ada yang lebih penting bagaimana akidah mereka sama kokoh dengan la ilaha illallah, lalu akhlaknya sama kokoh sehingga ini bisa jadi energi kebersamaan. Bolehlah kita ini beda cara menggerakkan, nanti kita tetap di masjid yang sama saling menghargai. Toh kedua-duanya ada dalil yang menggerakkan dengan yang menggerak-gerakkan. Jadi kita tidak sibuk lagi memperdebatkan itu. Mana yang lebih kuat? Punten Pak, termasuk masalah status hadis. Tiap orang pasti tiap ini ulama ada pandangan yang berbeda. Menurut ini mah lemah, menurut ini mah kuat. Tapi masing-masing dia akan menyampaikan dalilnya. Contoh kasus baik. Ada Abdullah bin Musanna, ada Abdullah bin Muharrar. Ya, ada ulama yang menyampaikan bahwa Rasulullah pernah akikah dirinya karena memang kan ibu bapak Rasul sudah tidak ada, Rasul tidak diakikahi. Lalu Rasulullah mengakikahi dirinya. Di hadis itu ada Abdullah bin Musanna, ada Abdullah bin Muharrar, yang satu lemah, yang satu kuat. Maka ketika orang mengambil yang satu, ini lemah loh karena ada ini gitu. Tapi ketika ini ada sahihnya, ada saksi yang ini dan ini terkenal dengan orang yang sikoh. Nah, perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Nah sehingga kayak akikah mana yang lebih utama? 7 hari lah yang lebih utama. Malah muntegado Imam Baihaqi sampai 14-21 gitu kan. Tapi ketika muncul akhirnya gimana kalau tidak punya tanggal 21? Nah itu kan ada perdebatan. Ya udah kalau sudah selesai waktunya ya udah tinggal ganti saja, nanti ibadah-ibadah yang lain kan bisa kurban dan sebagainya. Tapi berbeda dengan pendapat yang ini, nggak bisa. Itu rahinatun bi aqiqatihi, sampai kapan bisanya? Kan ada ulama yang seperti gitu, ya.
lalu muncul lah mana heula kurban heula akikah heula begitu atau dihijikeun kurban yang akikah orang mah hayang satu kali mendayung 2-3 mah hayang minimalis wae ari pahala hayang gede kan begitu. Nah jadi hal-hal yang seperti itu kalau saya jadi berbeda kalau tadi contoh aja tapi komentar nanti ini tuh sudah keluar secara dalil juga tidak ada bahkan ada unsur kemaksiatan. Nah kalau saya sih sangat menyarankan itu mah dibantah kalau kita mampu. Tapi tadinya niatan nanti sanes lain sanes badai ngira-ngira sanes bisa jadi dia hilaf, bisa jadi selama ini pemahaman dia yang keliru. Nah tetap meskipun kita tidak sepakat menyampaikan dalil-dalil kita, tapi adab etika kita harus lebih dari mereka. Nah bisa jadi Bapak ada orang senang ke kita itu bukan berawal dari argumennya, tapi berawal dari adab cara kita mengingatkan. Kebayang dalam jalan salah, terus kurang dibenarkan caranya kebenar. Caranya menyakiti. Saya jamin Pak mal benar tak kajian gelut. Makanya kan al-maddah si materi itu penting memang, tapi at-tariqah ahammu minal maddah. Metode kita menyampaikan materi jauh itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Begitu ya. Jadi mangga kalau saya mau menyarankan kedah dilawan gitu. Ya jangan sampai nanti orang jadi kena bacaan dia lalu kemudian terpengaruh jadinya tidak bagus. Allah sana panggilan ada. Ya aplikasi. Mana ada? 52. Alhamdulillah diwakilan dan bantu mau. Ya. Oh udah home. Kak, Siapa? Belum berapa? Sok dilewihan di dia teh nama. Di lebihan 2 menit. Aplikasi mau udah ada. Tapi pada pun selamat tidak ada memang. Keadaan maghrib maksudnya teh. Sudah dihitung dengan ada maghrib. Baik Bapak sekalian, saya minta maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di hari Rabunya Kak. Rabu. Hari Rabu subuh. Kamu saya ikutan Sabtu. Ya, minta maaf atas segala kekurangannya. Aku lupa hadza astagfirullah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masad. Usah tahu wong teh. Enggak. Masa? Emang biasa. Belum. Makasih. Iya, Pak. Saya kieu tah, saya sudah mah kieu. Ustaz di payung nabi ya. Ya ya mah rumah bakar mah dahar-dahar. Ada. Centong di